Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di dalam video saya kali ini yang saya berikan judul Business is System. Business is System. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa komen di bawah. Anda juga jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, dalam sebuah bisnis apapun, kalau Anda menjalankan bisnis atau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda sebagai CEO, pastinya Anda menerapkan sebuah sistem di dalam bisnis Anda. Supaya apa? Supaya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sudah umum. Tapi pertanyaannya begini, sistemnya itu adalah apakah bisnis tersebut mengandalkan sistem dan tim Anda, atau sistemnya yang Anda ciptakan justru malah mengandalkan Anda sendiri? Ya kan, maksudnya gimana coach? Maksudnya begini, saya sih punya sistem, ya kan? Kalau Anda lihat gambar ini, setiap bisnis kan pastinya punya departemen sendiri, punya divisi sendiri, ya. Saya permudah dengan 4 pilar. 4 pilar itu adalah, pilar yang pertama saya sebut marketing, pilar yang kedua adalah sales, pilar yang ketiga adalah operational, pilar keempat adalah finance. Ya. Jadi setiap bisnis pastinya punya divisi-divisi khusus. Nah, pertanyaan, Coach, tadi kan Coach bilang, sistem memang setiap bisnis pasti punya sistem. Tapi ada beberapa bisnis yang sistemnya adalah ownernya yang punya sistem. Contoh, marketing. Saya yang harus pasang iklan sendiri, saya budgetnya saya ngatur sendiri, saya harus bikin promosi sendiri, saya harus bikin iklannya saya harus susun sendiri, atur sendiri. Ada sih saya punya tim untuk desain, tapi tetap harus semua saya yang ngerjain, saya yang posting, saya yang harus share, semua saya. Ya, jadi sistemnya saya yang tahu. Ya, memang ada beberapa bisnis yang saya pakai digital marketing coach, saya pakai agency, bahkan dia yang aturin posting-posting apa saja, betul. Tapi tetap saya yang harus terus-terusan menciptakan atau menjalankan sistemnya. Ya kan? Nah, terus sales, apalagi sales. Sistem yang saya ciptakan adalah coach, saya punya bisnis, misalnya saya punya bisnis B2B, saya yang bikin proposalnya, saya yang bikin paketnya, saya yang datengin ke customer, bahkan saya yang negosiasi juga harga, penawaran, dan bagaimana kontraknya segala macam, semua saya juga. Saya punya tim sales sih, tapi sistemnya semua ada di saya. Operation memastikan bahwa customernya happy, customernya puas, customernya senang dengan jasa Anda. Anda berikan service kepada klien Anda, lalu mereka ada komplain, ya, ditangani sama tim Anda, sama customer care, tapi customernya tetap tidak puas karena customer care-nya tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Jawabannya kurang pas, sehingga customer bilang, ini kayaknya jawabannya nggak pas deh, nggak cocok dengan apa yang saya menjadi masalah saya, tetap tidak ada solusi. Bisa telepon langsung sama bosnya nggak? Lalu Anda yang harus turun, Anda harus ngobrol langsung dengan customernya. Begini Pak, masalahnya begini-begini, baru customernya puas. Jadi setiap customer yang ditangani, memang ada orang sales, memang ada orang customer service, sistemnya sudah ada. Tapi tetap aja kalau customer komplain, ujung-ujung ke Anda juga. Ya, jadi operation Anda lagi yang turun sistemnya. Terus finance, keuangan. Ya sama, customer Anda berikan service, lalu mereka bilang, ya udah temponya berapa? Jatuh temponya kapan? Oh, 30 hari. Oke, Anda berikan jatuh tempo 30 hari, lalu pada saat H-3, tim finance Anda sudah menagih, ada sistem. Ya, pada saat ditagih, customernya alasan ini, alasan itu, tidak bayar, mundur, dan mungkin ada, ya bisa dicicil dulu dan sebagainya. Jadi tim finance tetap tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa menagih sesuai dengan jatuh tempo tanggal yang harusnya customer bayar. Jadi siapa lagi yang turun? Saya lagi yang turun. Pak, tolong Pak, sudah jatuh tempo, Bapak kayaknya bisa mulai bayar sekarang. Iya sih, begini. Ya Pak, kalau bisa sekarang lebih baik Pak. Jadi Anda lagi harus turun, ya, ketemu dengan customer untuk bisa menagih pembayaran dari customer. Sistem sudah Anda buat untuk sistem sudah Anda buat untuk tim Anda. Tim Anda pun juga mungkin sudah lakukan itu, tetapi tidak maksimal, tidak optimal. Balik lagi, ujungnya ke saya. Saya adalah pemiliknya, saya adalah CEO-nya, bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Semua saya harus memayungi semua. Bayangkan kalau saya tidak ada di situ, wah, gimana bisnis saya? Semuanya terlalu mengandalkan saya. Saya payungnya di sini. Saya ya CEO, pemilik, ya. Terus semua udah ada. Nah, saya punya nggak karyawan? Punya. Saya punya tim di sini. Ya, jadi 4 pilar didukung oleh tim. Tapi business owner bilang, ada saya satu pengalaman dengan pebisnis, dia bilang ini, iya coach, saya juga bisnisnya, saya sudah sadar bisnis saya itu terlalu mengandalkan saya. Ya, dan makanya saya sudah mulai rekrut orang-orang yang tepat menurut saya, ya, dan saya mulai mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan saya
ya tugas-tugas saya kepada tim saya. Ya, oke sih sudah berjalan ya. Dan dia sudah bisa mulai mengerti, ya kan? Tapi tadi seperti coach bilang, memang betul. Kalau urusan-urusan tertentu tetap harus saya turun lagi, Nah, pertanyaan kan saya udah jalan bisnis saya hampir 20 tahun, coach. Saya juga pengen punya waktu sama keluarga saya, pengen punya waktu sama anak-anak saya. Saya kehilangan waktu selama 20 tahun ini, sibuk ngurusin bisnis sendiri. Ya kan? Ini semua saya bikin sistemnya sendiri. Coach, saya sampai malam, coach, bayangin. Sampai jam 2 pagi kadang-kadang tidur cuma 3 jam, 2 jam, bikinin sistem untuk ngajarin tim. Memang saat ini saya sudah punya tim yang sudah saya bisa percaya dan mungkin saya udah bisa bikin dia cukup bisa punya tanggung jawab yang baik sehingga dia bisa bekerja dengan baik. That's good, coach. Tapi saya tetap harus ada di sana. Ya, kalau saya tinggalin saya bisa 2-3 hari saya bisa tinggalin. Liburan juga mungkin bisa, tapi saya tetap tidak tenang. Ya, karena saya tidak tahu apakah tim saya bisa loyal, apakah tim saya bisa motivasinya terus-terusan seperti itu, apakah tim saya bisa optimal terus seperti sekarang. Kalau nanti satu hari dia resign, saya juga pusing. Karena saya mesti rekrut lagi dari bawah, saya mesti harus lagi ngajarin lagi. Aduh, usia saya sekarang udah di atas 60, coach. Susah, gimana caranya? Nah, itu dia. Ya kan? Jadi walaupun tim Anda sudah bisa bekerja dengan baik, bisnis Anda mungkin sudah bisa jalan, timnya sudah bisa dipercaya, betul. Tapi satu hari mereka mungkin resign. Pak, saya terima kasih sudah bekerja di perusahaan Bapak lebih dari 15 tahun. Basically sekarang saya pengen punya usaha sendiri. Ya, usaha kecil-kecilan sih Pak, supaya saya juga bisa punya waktu dengan keluarga dan sebagainya. Karena sudah mendedikasikan waktu saya 15 tahun. Karena karyawannya juga merasa, dia juga mungkin nonton beberapa video-video saya, mungkin kan, atau beberapa orang lain yang juga memberikan satu arahan, saya juga harus punya usaha, bisa juga. Akhirnya karyawan saya juga pengen punya usaha sendiri, kan begitu. Tidak salah, ya kan? Karena mereka orang mau maju mungkin dia mau resign, ya. Nah, terus gimana? Ya gimana, coach? Saya udah kasih sih kompensasi, sudah dikasih fasilitas, sudah bahkan kita tawarkan untuk mau kasih saham segala macam. Dia juga ada yang mau, ada yang enggak dan sebagainya. Ada yang begitu, tapi tetap, coach, namanya orang kadang-kadang pengen resign karena dia pengen punya freedom sendiri. Nah, itu kan saya mesti turun lagi. Nah, itu gimana, coach? Ya kan? Nah, itu yang suka terjadi. Tidak semudah ternyata yang kita bayangkan. Udah kita punya sistem, sudah kita punya tim, tidak jalan. Atau kita punya satu kekhawatiran, aduh gimana ya satu hari, apakah saya yakin nih dilepas ke semua ke tim saya, yakin sistemnya bisa jalan, apakah saya yakin sistem itu bisa terus-terusan bisa mengandalkan sistem juga. Karena sistem itu bisa berubah, sangat berubah dengan cepat. Sistem yang saya lakukan saat ini belum tentu sama ya dengan sistem nanti mungkin 2-3 tahun lagi, karena berbeda, kondisinya lain, marketingnya udah lain, cara approach orang aja udah lain, customer semakin picky, customer semakin memilih banyak beberapa kompetitor yang mungkin merasa mereka lebih efisiensi, lebih cepat, lebih hemat dan sebagainya. Saya sendiri harus berubah. Nah, jadi kapan saya pensiunnya nih, coach? Kapan saya punya waktu untuk dengan anak-anak? Ya orang sih bilang bisa. Ya gimana caranya? Nah, ya, this is the problem. Oke? So, gimana? Sekali lagi, business is system. Ya. Sistem, apa itu sistem? Sistem adalah singkatan dari S-nya save. Yourself. Save yourself, time, energy, and money. Jadi seharusnya sistem yang Anda buat itu membantu Anda untuk menghemat waktu Anda, energi Anda, dan uang Anda. Oke? Itu idealnya. Tapi kan bukan saya hemat waktu, malah saya waktunya lebih boros. Malah waktu saya lebih banyak karena saya masih pikirin semua. Iya. Kenapa begitu? Karena Anda kerjakan semuanya sendiri. Dengan pengalaman Anda, dengan apa yang Anda ketahui, dengan apa yang Anda belajar, mungkin Anda tanya sana-sini, Anda kerjakannya sendiri. Coba kalau Anda ada orang yang bantu Anda, ya, ada coach atau mentor yang bantu Anda untuk mendampingi Anda membuat sistem. Anda nggak sendirian. Kan Anda bisa ada brainstorming dengan orang tersebut untuk bisa membantu Anda menciptakan sistem, ya kan, yang cocok, yang sesuai dengan bisnis Anda. Kan begitu. Jadi ada coach atau mungkin ya konsultan ya yang bantu Anda sehingga Anda tidak sendirian, kan begitu. Kalau saya sendirian capek juga. Tapi kalau Anda didampingi oleh seseorang yang secara kompetensi oke, secara level of pemikiran oke, dia berpikir ke depan. Ya, what happened to your business? Anda akan lebih tenang. Basically Anda tidak sendirian. Ya, zaman sekarang
Anda lihat, apakah bisnis-bisnis yang survive, bisnis-bisnis yang bisa terus berkembang? Do you think the owner is the only one who create the system? Do you think the owner is the only one who create everything, who manage the team, who recruit, hire, motivate, coach? Nggak mungkin bisa. Now, people are collaborating. People are, learning from others. Ya kan? Bahkan banyak pebisnis, dan saya juga sama. Saya juga learning dari banyak pemilik bisnis. Saya punya komunitas. Saya belajar lagi. I'm the community which is my komunitas adalah bukan pebisnis yang levelnya boleh bilang bukan hanya sama, tapi saya lebih di atas lagi. Why? Because I'm learning from the owner yang punya bisnisnya 3-4 level di atas saya. I have that community. Why? Because I don't want to make my business loss gitu kan. I want to make sure my business grow 10 years even more. Maka saya butuh seseorang yang bantu saya. Not only me in the business. Ya. Apakah partner cukup, coach? Ya, partner mungkin bisa saja. Tapi the level of mindset maybe the same. The level of pemikiran mungkin sama. The quality of question bisa jadi sama. Tapi if there's someone to help you, ask different questions. Salah satu pertanyaannya, misalnya, kalau Anda partner, misalnya pertanyaannya gimana? Gimana hari ini? Beres? Operationnya lancar? Lancar. Semua sistemnya udah jalan? Oke. Bagaimana prosedurnya? Oke. That's the question yang mungkin ditanyakan oleh partner Anda. Tapi if you have a mentor, ya mungkin pertanyaan akan berbeda. Apa yang Bapak lakukan hari ini to make sure that your sales increase 3 kali? It's different question. Dengan pertanyaan berbeda, kemajuan Anda berbeda. Dengan pertanyaan berbeda, kemajuan tim Anda beda. Itu yang membuat perusahaan-perusahaan semakin berkembang. Tapi when you just talk to your partner, saya tidak bilang semua partner tidak bagus. Tapi the quality of question dan the quality of the thinking may be different. So, pertanyaan balik lagi kepada Anda. Ya, balik lagi. Business is system. Artinya, sistemnya bukan hanya cuma dari sisi sini, marketing, sales, operation, finance, dan sebagainya. Betul, itu adalah semua level atau semua tipe bisnis pastinya sama. Tapi sistem yang lebih penting adalah sistem bagaimana Anda bisa terus meningkat terus. Anda pengen punya waktu, Anda pengen punya kegiatan waktu dengan keluarga, ataupun Anda punya me time, ya, your time freedom. Yes, Anda mesti ciptakan sistemnya supaya Anda tenang, Anda bisa ya mungkin jalan-jalan dan bisnisnya bukan hanya jalan, tapi Anda bisa tenang, bisnis Anda tetap berkembang. Kenapa? Because the system yang Anda create is not only this, but is the soft skill. Soft skill apa? Leadership, communication skill, the way you ask questions, the way of your thinking. Ada seseorang yang bantu Anda. Ya, sebuah negara, kenapa bisa berkembang? Ada advisernya. Ada seseorang yang membantu presiden untuk menjalankan negara tersebut. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang tepat? Bagaimana policy-policy yang pas? Bagaimana cara manage orang-orang yang lamban? They have advisor. Every country have an advisor. Every nation have a personal consultant, personal advisor. Bahkan setiap sports ya memiliki coach supaya make sure the athlete grow terus. Bukan atletnya nggak bisa main, atletnya udah jago banget main. Ya, pelatih sepak bola kelas dunia basically. Kenapa masih punya coach? Kenapa masih punya seseorang yang bantu bisnis tersebut? Ya, menurut Anda kenapa? Anda silakan tulis di komen. Why? Ya, klub-klub bola ataupun ya banyak sport yang selalu ada coachnya. Basket, volley, why? Football, why ada coachnya? Ya, di sini saya bukan artinya Anda harus selalu punya coach. No. Ya, punya coach atau tidak punya coach, it's up to you. Ya, punya mentor atau tidak punya mentor, it's up to you. Tapi balik lagi pertanyaan buat Anda begini. When you do your business alone, maybe only with your partner, or maybe even with your family, ya, how is the business will grow faster? Ya, maybe it's the same. Saya tidak bilang bahwa bisnis keluarga itu dengan brainstorming antar keluarga tidak baik. Itu juga pasti baik. Tapi pertanyaannya adalah, do you want even better? Atau you are happy with that? If you are happy with that, it's okay. Nggak ada yang salah. Tapi if you want to grow even better, karena kita tidak bisa tahu dinamika bisnis, dinamika perubahan, kita tidak bisa tahu. Ya. Apakah Anda lebih tenang kalau memiliki seseorang yang dampingin Anda to help you growing the business? Ya. So, you are happy with this, and you lost the opportunity
that maybe you can grow faster. Kalau Anda bandingkan kehilangan itu ya dengan pencapaian sekarang, do you want to lose that? Maybe you can grow even better. Ya. Ya, so Anda mungkin ada kehilangan cost karena mungkin salah orang, salah merekrut dan sebagainya. Itu basically poin saya. Nah, seperti contoh begini, kalau misalnya saya ingin diet, ya, berarti pola makan saya ada sistemnya. Berarti pola olahraga saya ada sistemnya. Berarti cara berpikir saya ada sistemnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang membantu Anda create your own system? Kalau Anda udah pusing pikirin ini, so Anda sendiri pusing sendiri. Gimana sistem ini bisa berjalan dengan baik? Kalau Anda aja udah pusing. Tapi kalau ada seseorang yang bantu Anda, ya, helping you take out your problem, dan dari situ Anda bisa curhat kepada orang tersebut dan akhirnya membantu Anda untuk create this. Apakah itu akan membuat Anda semakin tenang, semakin tidak pusing, semakin tidak stres, tidak frustasi? Karena ada seseorang yang bantuin Anda. Apakah Anda pengen punya bisnis yang semakin berkembang? Dan kalau Anda lihat bisnis-bisnis yang berkembang, do they have a coach? Do they have a personal advisor to make sure bisnisnya grow? Or the owner just running sendiri? With only the team, with only the, mungkin bisnis keluarga saja. It's up to you. Oke, so semoga bisa bermanfaat. Tentu, tambahan terakhir adalah Anda harus memilih coach yang tepat. Tidak harus memilih saya, basically. Ya, Anda bisa cari coach yang menurut Anda tepat, relevan dengan bisnis Anda tentunya. Ya, kita harus bisa bijak memilih orang yang tepat. Ya, that's the leadership skill that you need, right? But in my video here, I'm talking about reality. Reality in the business, reality in the situation in this, economy now, ya, di Indonesia baik di dunia, ya kan? Berapa banyak bisnis-bisnis yang collapse, berapa banyak bisnis-bisnis yang tadinya luar biasa strong, sekarang jatuh luar biasa. Why? Why do you think that is? So I'm talking about reality. So if you want to just do your business alone, it's up to you. But there's an option. Kalau Anda mau ada coach atau mentor yang bantu Anda, it's up to you. Tapi sekali lagi, tidak untuk semua orang, dan saya pun tidak meng-coach semua bisnis. Ya, saya akan memilih bisnis-bisnis yang menurut saya sesuai, punya kriteria, dan paling penting ownernya siap untuk dan ready untuk ada coach yang dampingin. Karena it's not easy, dan ini bukan untuk semua orang. Oke, so semoga apa yang bisa saya berikan buat Anda bisa bermanfaat dan membuka wawasan Anda, membuka pemikiran Anda, karena this is happening now. This is the reality now. If you don't do some action, it won't happen. Apapun akan tidak terjadi di bisnis Anda. Tapi if you do action, if you take action, ya, everything atau apapun yang Anda bisa impikan bisa mungkin terjadi. Tergantung action yang Anda lakukan. So, don't just sit there. Jangan hanya duduk di sana. Do some action. Ya, you don't do nothing, also an action. But it won't happen anything to your business. Apalagi kalau delay. Kalau Anda delaying action, meaning Anda sendiri sebagai pemilik bisnis, Anda tidak yakin Anda mesti melakukan apa di bisnis Anda. Anda tidak punya plan, bahkan Anda unsure, apa yang mesti saya lakukan di bisnis saya. Bayangin, delaying waktu, itu waktu berjalan terus. Berapa banyak loss yang Anda kehilangan dengan Anda delaying the action. Ya, even saya punya waktu yang begitu terstruktur, ya, hour by hour, ya, hari by hari. I don't want to waste time doing menurut saya yang tidak ada hubungan dengan growth. Why? Because waktu yang paling mahal, ya, the most expensive asset yang paling mahal, dan kalau kita kehilangan waktu doing nothing or maybe just delaying the action, you delaying your success to your business. Kasihan tim Anda, kasihan keluarga Anda kalau Anda delaying your action. So as a pemilik bisnis, saya suggest untuk Anda, take action. Anda tunggu mau sampai kapan? Ya. Kasihan keluarga Anda, kasihan bisnis Anda. Oke? So semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Sukses dan salam pengusaha.